Oke, mumpung gue ada kesempatan, jadi gue langsung kejar tayang ya. Gue langsung jawab aja ya pertanyaannya dari si Berharap bersama dia boleh kan? Berharap dicintai balik olehnya wajar-wajar saja kan? Apa aku terlalu egois? Tidak kan? Kenapa sesulit ini? Nggak ada larangan sih kalau berharap, ya kan? Wah, kok langsung dijawab mbak? Jawab aja kali ya. Ya udah deh, gue intro dulu deh. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Berharap tuh nggak masalah coy. Kalau misalkan tidak menjadi tindakan yang anarkis. Tidak menjadi tindakan yang tiba-tiba lu datang ke dukun gitu ya, atau tiba-tiba lu oplas, lu tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat. Selama itu di hati gak apa-apa, memang menyiksa ya. Sampai ada teman gue tuh tiba-tiba WhatsApp gini ya, pagi-pagi tuh dia share salah satu postingan di Threads. Intinya dia memuji suaminya. Dia berterima kasih kepada suaminya telah mengizinkan dia untuk menjadi ibu rumah tangga, nggak kerja, nggak ngasilin duit sama sekali, tapi suaminya selalu memenuhi keinginannya dia. Intinya gitulah. Nah, teman gue bilang gini, lihat postingan gitu kok pengennya sih nggak iri, tapi tetap iri gitu. Jadi gue jawab kan, pada intinya adalah yang mengatur hati lo memang bukan lo. Kan ada ayatnya kan bahwa yang maha membolak-balikan hati itu adalah Allah. Makanya kita selalu disuruh berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya kan? Wahai engkau yang mau membolak-balikan hati, tolong tetapkanlah hamba di agamamu gitu. Yang mana implisit tersirat bahwa hati memang gak bisa lo atur. So, ketika lo lagi diuji dengan harapan bersama dia, nggak usah lah selalu orang. Kadang-kadang kita juga berharap, wah kita pengen kerjaan di sana gitu ya kan? Bener nggak? Wajar. Gak cuman kamu yang tersiksa. Ada yang ambisinya ke orang, ada yang ambisinya ke pekerjaan, ada yang ambisinya ke mobil. Itu nafsu ya. Itu nafsu. Dan memang tidak mudah untuk menundukkan nafsu. Bahkan pernah dulu tuh, kayaknya dulu yang menceritakan tuh Ustadz Khalid. Jadi di Timur Tengah sana ada laki-laki yang pengen banget nikah dengan seorang cewek. Idaman banget lah, obses banget gitu. Lalu dia berdoa, dalam doanya tuh sampai ya pokoknya udah memelas banget lah doanya, ya Allah hamba pengen sama dia bla 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 kayak gitu. Sampai orang yang di sebelahnya itu ikut mengaminkan doanya. Temennya ini sampai mengaminkan doanya si cowok yang obses tadi itu loh. Tapi qadarullah, alhamdulillahnya tuh si cowok ini nggak jadi nikah karena akhirnya si cewek yang dia doakan itu terus-terusan dia menikah dengan orang lain, dengan cowok lain. Nah ketika udah jadi istri orang otomatis dong dia berhenti berdoa ya kan, karena kan zolim amat loh gitu. Ya dia tahu diri lah karena udah jadi istri orang, gak mungkin juga dia doakan. Gak berapa lama, gue lupa deh, gak berapa lama nih, selang beberapa bulan berikutnya terdengar kabar bahwa si wanita idamannya ini tuh terkena penyakit kanker payudara. Dan gak berapa lama pula selang 2 bulan, 4 bulanan lah setelah menikah kayaknya. 2 bulan atau 4 bulanan gitu setelah menikah, si wanita ini meninggal dunia. Ya. Artinya, ya kan, sebenarnya Allah tuh menyelamatkan hatinya si cowok yang tadi, si orang yang sangat mengidam-idamkan si wanita ini yang gagal nikah sama dia. Karena kalau misalkan, maaf ya, kalau misalkan jadi menikah dan kehilangan si istri dalam cara seperti itu, belum tentu si cowok ini kuat loh, ya kan? Allah pasti udah menakdirkan yang terbaik. But intinya yang pengen gue sampaikan ke lo adalah berharap itu boleh.
Insya Allah boleh, ya kan? Karena kamu juga disuruh hilangkan harapan lo, nggak bisa kan? Ya mau gimana? Coba kalau gua suruh atau dirimu yang nyuruh diri lo, alah ngomong apa sih? Intinya coba bisa nggak lu suruh diri lo atau hati lo untuk berhenti berharap? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah nikmatin aja, cuekin aja. Iya, gue memang berharap. So, gitu loh. Bilang sama diri lo, iya, gue berharap. Terus, emang kenapa gitu loh? Jadi lo akan berhenti untuk overthinking, memikirkan hal yang nggak usah lo pikirin. Karena apa yang namanya perasaan kadang hanya butuh waktu aja. Seiring berjalannya waktu nanti akan membiasa. Nah kadang-kadang ini tips dari gue ya, tips dari gue ketika lo bener-bener yang merasa overwhelmed, merasa kayak menyiksa, baca Quran. Baca Quran sampai lo tenang, dah. Karena Quran itu obat. Udah coba emang? Belum kan? Ya wes. Itu insya Allah dalam kurun waktu apa ya? Kalau gue dulu sampai berapa ya? Sebulanan 2 bulan lah. Itu insya Allah itu tergantung sih, tergantung taufik Allah, hidayah Allah lah ya. Tapi waktu gue dulu sampai sebulanan gue rutin kayak gitu. Maksudnya ketika gue lagi overwhelmed, overthinking, overfeeling ya kan, merasa aduh kok susah banget menghandle perasaan ini ya kan, menghandle nafsu ini, baca Quran langsung. Bagus lagi kalau lo astagfirullah ada WhatsApp masuk. Bagus lagi kalau misalkan lo tuh bisa apa tuh namanya puasa. Nah puasa sunnah bagus lagi ya. Insya Allah Allah bantu. Insya Allah Allah bantu. Jangan lupa berdoa ya sama Allah, minta tolong agar hatimu dijaga. Paling gampang itu istighfar. Ya kan kalau misalkan lagi sibuk banget tapi kamu udah overwhelmed banget kayak orang kepelet ya kan, istighfar atau ta'awudz. Karena sebenarnya itu godaan setan. Jujur li karena itu godaan setan, oke? Ketika itu udah sangat-sangat ketika api itu sangat membara, berarti yang niup tuh setan ya. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk ya. Nanti Allah akan pahamkan ke dalam jiwamu, ke dalam hati lo bahwa kalau emang rezeki, kalau emang jodoh lo nggak kemana. Kalau memang bukan rezeki, mau lo kejar-kejar kayak apa, pisah. Kalau emang bukan rezeki, bukan jodoh lo, pisah. So ngapain sampai harus ngelakuin hal yang gak betul ya kan? Kalau emang rezeki dateng kok. Kalau bukan rezeki lepas. Udah percaya dah ya. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.